Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau bicara tentang pernyataan politik Prabowo Subianto dalam rapat kabinet kemarin sore. Dalam pidato politiknya, Prabowo mengatakan bahwa Prabowo itu bukan presiden boneka. Kata Prabowo, banyak sekali pihak-pihak yang selama ini menuding kalau Prabowo itu diatur-atur dan diperintah-perintah dan diintervensi oleh Jokowi. Kata Prabowo, itu tidak benar. Inilah yang saya kira sejak kemarin sore hingga saat ini menjadi satu perdebatan dan pergunjingan yang tidak berkesudahan. Sejak kemarin hingga hari ini, banyak sekali kawan-kawan media yang kontak saya, menghubungi saya, rata-rata mereka itu bertanya, kira-kira apa Pak Adi yang bisa ditangkap dari pernyataan Prabowo Subianto mengatakan bahwa Prabowo itu bukan presiden boneka. Pertama, ini adalah sebagai upaya untuk mengamputasi dugaan-dugaan dan spekulasi liar bahwa selama ini ada dugaan Prabowo itu diatur dan diperintah oleh Jokowi dengan pernyataan bahwa Prabowo itu bukan presiden boneka. Pesannya kepada pihak yang menuding, Prabowo tidak seperti itu. Bahwa Prabowo itu adalah Presiden Republik Indonesia yang tentu saja dalam setiap tindakan dan perilaku politiknya itu pastinya itu tentunya dikendalikan oleh Prabowo sendiri tanpa bisa diatur dan diintervensi oleh orang lain. Ini yang sepertinya membuat Pak Prabowo secara perlahan mulai jengah sebenarnya ketika ada praduga dan spekulasi liar bahwa Prabowo itu masih bisa diatur-atur oleh pihak yang lain, khususnya Pak Jokowi. Itu yang pertama yang saya sampaikan ke kawan media. Yang kedua sebenarnya, kalau mau jujur, kalau kita melihat style politik Prabowo, adalah style politik yang cukup akomodatif dan suka membangun kerjasama politik dengan siapapun. Bahkan membangun kerjasama politik dengan rival-rivalnya. Terbukti misalnya Prabowo Subianto merangkul semua partai politik ataupun figur-figur yang selama ini memang berseberangan. Jadi wajar kalau sebenarnya Prabowo itu ingin menunjukkan dirinya sebagai presiden yang memiliki sikap politik yang dewasa, ingin menunjukkan bahwa Prabowo itu punya sikap negarawan yang tidak perlu membangun jarak apapun dengan pihak-pihak yang lain, terutama dengan mantan-mantan presiden terdahulu. Bahkan kalau kita mendengarkan pidato politik Prabowo Subianto kemarin dalam rapat kabinet itu kan adalah daur ulang yang seringkali dari pernyataan Prabowo sebelumnya. Bahwa Prabowo untuk membangun bangsa dan negara perlu masukkan feedback dari mantan-mantan presiden terdahulu. Di situ ada Jokowi, di situ ada SBY, dan di situ ada Megawati Soekarno Putri. Prabowo Subianto selalu mengatakan, apa salahnya menghadap Jokowi? Prabowo juga soalnya menghadap SBY dan bahkan menghadap Megawati Soekarno Putri. Prabowo ingin mengatakan bahwa ketika menghadap, bertemu, kemudian berkomunikasi dengan mantan-mantan presiden terdahulu, itu jangan diartikan sebagai alasan-alasan untuk menyebut bahwa Prabowo itu diatur-atur dan diperintah oleh orang lain, khususnya diatur-atur oleh Jokowi. Tentu Prabowo itu memiliki perasaan yang cukup dekat ya dengan mantan-mantan presiden sebelumnya, terutama dengan Pak Jokowi. Karena kalau kita mau jujur, Prabowo Subianto memang sering memuji apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi selama 10 tahun, terutama terkait dengan kemampuan Jokowi yang dinilai mampu menekan laju inflasi selama Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia. Tentu Prabowo juga memuji apa yang dilakukan oleh SBY, dan kemudian juga memuji apa yang dilakukan oleh Megawati Soekarno Putri. Oleh karena itu, bagi saya ketika Prabowo Subianto misalnya selalu menunjukkan gestur kedekatannya dengan Jokowi khususnya, itu adalah sebagai salah satu bentuk bagaimana membangun komunikasi dengan mantan-mantan presiden sebelumnya yang ada di Indonesia. Tapi memang publik itu kan punya argumen sendiri, keyakinan sendiri, oh ini rasa-rasanya masih ada aura-aura dan bagaimana ada upaya-upaya untuk mengintervensi yang kemudian intervensi itu muncul dari Solo. Itulah yang kemudian sepertinya perlu dikelirkan dan diluruskan oleh Prabowo dengan mengatakan bahwa tidak benar bahwa Prabowo itu diatur dan diperintah-perintah oleh orang lain. Makanya kalau saya membaca mazhab politik Pak Prabowo, ini adalah mazhab politik rangkulan bekerja sama dengan semua pihak, terutama mantan-mantan presiden terdahulu. Berulang kali Prabowo Subianto mengatakan bahwa mantan-mantan presiden terdahulu itu perlu perlu diminta pendapat dan masukannya, terutama apa hal-hal yang baik untuk membangun bangsa di masa-masa yang akan datang. Itu yang kedua. Nah yang ketiga, kalau mau jujur sebenarnya Prabowo itu
memiliki segala-galanya. Prabowo itu orang hebat, ningrat politik, darah biru politik, kapasitas personal, pergaulan internasional, networking, dukungan politik yang cukup luar biasa, karena hampir semua partai politik baik yang kalah dan menang mendapat semuanya menyatakan dukungan dan tegak lurus kepada Prabowo Subianto. Jadi dalam konteks itulah Prabowo yang hebat, Prabowo yang mantap, dukungan politik yang cukup luar biasa. Kalau mau jujur, sebenarnya Prabowo itu tidak perlu berkomunikasi dan meminta pendapat dan masukan dari mantan-mantan presiden sebelumnya, khususnya kepada Jokowi ataupun kepada SBY ataupun kepada Megawati, karena overall kalau mau jujur secara kapasitas, kompetensi, networking, pergaulan politik yang ada di Indonesia ataupun internasional, saya kira Prabowo sudah memiliki itu semua. Tapi sekali lagi Prabowo itu ingin menunjukkan bahwa membangun bangsa itu memang butuh kolektif kolegial. Orang-orang yang selama ini dinilai pernah menjadi presiden itu perlu diminta pendapat dan masukannya. Hal-hal yang baik dilanjutkan, kira-kira begitu, itu kan mazhab Prabowo. Tentu sebagai wujud bagaimana merealisasikan janji-janji politik Prabowo di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu, bagi saya ini adalah sebagai salah satu bentuk kedewasaan yang sebenarnya ingin ditunjukkan oleh Prabowo Subianto. Membuka hati dan pikirannya kepada mantan-mantan presiden terdahulu, bahwa Prabowo itu masih butuh berkonsultasi, perlu mendapatkan feedback dan masukan-masukan yang lain. Bahkan kalau mau jujur ya, saya kira Prabowo itu nggak butuh berkomunikasi dengan siapapun, mengingat networking, kemampuan, kapasitas, kompetensi, dukungan politik, saya kira sudah dimiliki semuanya oleh Prabowo Subianto. Rasa-rasanya, secara personally, secara kompetensi, pengalaman, rekam jejak, dan jejaring politik, saya kira memang Prabowo itu sudah mumpuni. Tapi bagi Prabowo itu tidak cukup. Membangun bangsa tentu membutuhkan bagaimana diskursus dan pendapat-pendapat mantan presiden sebelumnya itu perlu didapatkan. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat menurut saya, memang segala sesuatu yang terkait dengan Jokowi belakangan ini memang tensinya agak sedikit negatif. Terutama ketika Jokowi tak lagi jadi presiden, intonasi dan serangan-serangan yang sifatnya negatif ke Jokowi itu kan silih berganti. Saya menduga ini tentu tidak terlepas dari manuver politik Jokowi waktu Pilpres 2024 yang lalu, lebih mendukung Prabowo Subianto dan kemudian putranya Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai wakilnya Prabowo. Ini adalah titik gempa sebenarnya. Bagaimana legasi Jokowi yang 9 tahun begitu banyak diapresiasi, tiba-tiba itu dihilangkan, di-erase, dihapus, dan seakan-akan tidak ada artinya. Karena at the end Jokowi itu dinilai terlampau jauh, ikut dalam terkait dengan urusan politik. Itulah yang kemudian membuat saya membaca, terutama di kalangan kelompok kelas menengah ke atas, di kalangan media sosial, di kelompok-kelompok aktivis dan pegiat demokrasi, sentimen terhadap Jokowi memang agak sedikit negatif. Wajar kalau kemudian ketika Prabowo Subianto masih menunjukkan gestur dekat dengan Jokowi, itu pasti muncul, oh ini ada diatur-atur lah, dan seterusnya, dan seterusnya. Karena pada setting bersamaan, kalau Prabowo Subianto berkomunikasi dengan SBY, nggak ada tuh tuduhan-tuduhan kayak gitu. Tidak ada tuduhan yang mengatakan bahwa Prabowo itu diatur-atur oleh SBY. Ataupun ketika misalnya Prabowo Subianto bertemu dengan Megawati. Tidak ada misalnya tuduhan-tuduhan bahwa Prabowo itu diatur-atur ataupun diintervensi oleh Megawati Soekarnoputri. Tapi agak beda dengan Jokowi. Ketika Prabowo Subianto berkomunikasi dengan Jokowi, atau ketika Jokowi misalnya kemarin diutus ke Vatikan, oh pasti ini pengaruh Jokowi masih cukup kuat yang kemudian yang ada di pemerintahan Pak Prabowo saat ini. Itu kan yang kemudian muncul dalam perspektif publik. Jadi wajar kalau kemudian satu statement politik yang mengatakan bahwa Prabowo bukan presiden boneka itu ingin mengamputasi itu semua. Tak benar Prabowo itu diatur-atur oleh Jokowi. Tak benar bahwa Prabowo itu diintervensi ataupun misalnya dikendalikan oleh Jokowi. Bahwa Prabowo butuh masukan dari pihak yang lain, berkomunikasi dengan yang lain. Tapi itu jangan dimaknai, diatur-atur ataupun diperintah. Itu yang sepertinya ingin dikelirkan oleh Prabowo Subianto. Inilah yang saya kira menjadi penting, kenapa saya juga harus ikut nimbrung dan ikut bicara terkait dengan pernyataan Prabowo yang mengatakan bukan presiden boneka. Nah yang terakhir, kalau kemudian publik misalnya selalu mempertanyakan kenapa ya secara gestur misalnya Prabowo itu kelihatan lebih dekat dengan Jokowi dibandingkan dengan SBY ataupun Megawati Soekarnoputri. Ya ini sepertinya memang bagian dari efek bulan madu kerjasama politik antara Prabowo Subianto dengan Jokowi. Jadi praktis sejak Prabowo jadi Menhan, kemudian bergabung dengan Jokowi pasca Pilpres 2019, sejak saat itulah kemudian keagrapan dan soliditas keduanya itu memang tidak bisa
dipisahkan satu sama yang lain. Bahkan kalau mau jujur sebenarnya, waktu Pilpres 2024, koalisi yang paling utama adalah koalisinya Prabowo Subianto dengan Jokowi. Bagaimana cara mengindikasikannya? Ya tentu karena ada putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang kemudian menjadi wakil Prabowo bertanding di Pilpres 2024 dan terbukti pemilih-pemilih Jokowi yang cukup solid ataupun approval rating Jokowi yang cukup luar biasa saat itu secara berlahan Jokowi mampu memigrasi dan memindahkan bagaimana pendukung Jokowi itu mendukung dan memberikan dukungan politiknya kepada Prabowo dan Gibran. Jadi dalam konteks itu sebenarnya, dalam konteks koalisi politik, wajar kalau kemudian secara gestur, secara statement-statement, ataupun kalimat-kalimat politik, Jokowi itu memang kelihatan lebih banyak disebut oleh Prabowo dibandingkan dengan mantan-mantan presiden sebelumnya. Karena tentu bagi saya ini adalah terkait dengan kerjasama politik yang sudah dibangun oleh Prabowo dan Jokowi, terutama ketika sama-sama mampu memenangkan Pilpres di 2024. Artinya apa? Di 2024, salah satu kunci kerjasamanya adalah karena pemilih-pemilih Jokowi, basis-basis loyal Jokowi, secara perlahan migrasi ke Prabowo Subianto. Dulu memang pemilih Jokowi lebih banyak bersama dengan Ganjar Pranowo dan lebih banyak bersama dengan PDIP. Tapi ketika pecah kongsi antara PDIP dengan Jokowi, pemilih-pemilih loyal Jokowi secara perlahan itu berbondong-bondong memberikan dukungan politiknya kepada Prabowo dan Gibran. Jadi itulah yang saya sebutkan. Wajar kalau kemudian ya secara gestur Prabowo itu lebih banyak menyebut apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi selama 10 tahun, banyak capaian-capaian positif yang harus dilanjutkan. Ini yang kemudian menurut saya secara fakta politik, meski pada saat yang bersamaan ya publik terus selalu mengatakan, jangan terlampau dekat-dekatlah dengan Pak Jokowi. Pak Prabowo itu juga harus mulai menjaga jarak dengan Pak Jokowi. Ya, kalau mau jujur sebenarnya, keseimbangan politik itu sudah ditunjukkan oleh Prabowo. Ketika misalnya kemarin dalam momen Lebaran, Prabowo Subianto kan juga bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Artinya apa ya? Secara perlahan pertemuan kedua tokoh ini adalah bagaimana Pak Prabowo juga ingin menunjukkan dengan Megawati sekalipun sudah bertemu, sudah saling bersilaturahmi dan pastinya sudah mulai bertukar pikiran. Jadi secara kesimpulan, kalau mau jujur sebenarnya ketika Prabowo mengatakan bukan presiden boneka, ya Prabowo itu berkomunikasi dengan Jokowi, tapi bukan berarti itu diperintah-perintah dan diatur-atur. Ya, bahwa Prabowo itu juga menunjukkan bukan hanya dengan Jokowi, dengan SBY berkomunikasi, dengan Mega berkomunikasi, dan bahkan kata Prabowo kalau bisa ingin menghadap Gus Dur, ingin menghadap Habibie, dan bahkan kalau bisa ingin menghadap Soeharto dan juga Soekarno. Itu sebagai salah satu bentuk penegasan bahwa mantan-mantan presiden terdahulu bagi Prabowo Subianto, jasa-jasanya tidak perlu dilupakan, tentu tidak terlepas dari pro dan kontranya. Oke, clear? Itulah yang saya kemudian membuat terlibat untuk turut serta urun rembuk terkait dengan pernyataan Prabowo yang mengatakan bahwa Prabowo bukan presiden boneka. Semoga ini clear. Ya tentu ada pro dan kontra, banyak tuduhan kanan kiri terhadap saya, oh Adi ini condong kanan dan kiri. Tapi bagi saya hanya ingin menjelaskan fakta-fakta politik yang saya ketahui.